Saudara dan saudariku, kita bertemu lagi dalam permenungan mingguan kita. Di awal permenungan ini saya ingin mengajak siapa saja yang mendengar video ini untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah penyelenggara kehidupan atas diumumkannya uskup baru untuk Keuskupan Agung Kupang dalam diri Reverendum Dominum Hieronymus Pakainoni. Kita berbahagia dan tentunya kita menyertai beliau dalam tugas pelayanannya dengan doa-doa kita. Bacaan hari ini kita diambil dari 2 Tawarikh 36 14-16, 19-23 dan Injil Yohanes bab 3 ayat 14-21. Ada banyak pertanyaan yang muncul dalam diri manusia ketika mengalami dan berhadapan dengan penderitaan. Dari konteks bacaan pertama, kita bisa bertanya mengapa bangsa Israel dibuang dan kota mereka Yerusalem dihancurkan? Mengapa Allah membiarkan kehancuran bait Allah dan penderitaan terjadi pada bangsa yang Ia kasihi itu? Muncul aneka jawaban dan tafsiran dari bangsa Israel sendiri. Misalnya, Allah mungkin sudah melupakan mereka sebagai bangsa pilihan. Mungkin juga bahwa Allah orang Babilonia lebih kuat dari Yahweh, Allah bangsa Israel sendiri. Atau juga bahwa Allah sudah tidak menganggap mereka lagi. Namun sebenarnya dalam pengalaman iman dan kasih, ada pengalaman iman dan kasih dalam peristiwa pembuangan ini. Dan bisa membantu kita juga untuk mengalami cinta dan menguatkan iman kita. Artinya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia tidak sekedar ya memang harusnya demikian. Namun sebenarnya ada pesan dari Allah lewat semua kejadian dalam hidup manusia. Allah ingin agar manusia menemukan kehadiran dan kekuatannya lewat pergumulan hidupnya setiap hari. Seperti dalam penggalan dalam bacaan pertama hari ini, murka Allah dinyatakan lewat pembuangan dan kerahimannya ditemukan lewat pembebasan. Jadi penyebab kemurkaan Allah adalah ketidaksetiaan manusia. Sikap ini diperlihatkan manusia dengan terang benderang kepada Allah. Ketidaksetiaan itu diperlihatkan lewat sikap mengikuti segala kejahatan bangsa-bangsa lain. Dan rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu mereka najiskan. Konsekuensi dari ketidaksetiaan umat ini adalah pembuangan ke Babilonia dan kehancuran bait Allah. Kita tahu bahwa 3 hal yang menjadi kekuatan dan kebanggaan bangsa Israel adalah tanah, raja, dan bait Allah. Namun kebanggaan mereka itu yakni raja, bait Allah, dan tanah dirampas dan diporak-porandakan oleh kekuatan kerajaan Babilonia. Maka kehancuran yang dialami bukan hanya secara fisik material, namun juga mental spiritual. Pemulihan dari kehancuran itu tidak bisa datang dari manusia, hanya bisa datang dari Allah. Allah yang menjadi satu-satunya pengharapan mereka. Dan memang Allah memenuhi janjinya untuk selalu setia kepada bangsa Israel. Pengampunan menjadi jalan pembebasan dari Allah. Kesetiaan Allah dalam cinta menjadi kekuatan utama dalam situasi mereka itu. Seperti dikatakan, kerahimannya dinyatakan lewat pembebasan. Jadi pengampunan, maaf dari Allah adalah proses bagaimana Allah mendidik bangsa Israel. Allah mengangkat dan meninggikan kembali martabat dan kebanggaan diri mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Yesus juga dalam Injil menegaskan hal yang sama, sebagaimana dikatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kalimat ini mengandung arti bahwa ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan, yang tanpa itu segalanya akan berantakan. Ular yang digunakan di sini karena binatang ini dianggap sebagai representasi Allah Israel yang memberikan 2 kemungkinan, yakni hidup atau mati. Artinya yang mau diambil di sini adalah bagaimana proses meninggikan. Yesus adalah satu-satunya titik sentral dan titik tujuh semua urusan hidup dan mati manusia. Iman itu adalah pemberian Allah dan sekaligus tanggapan manusia kepada pemberian Allah itu.
Beriman itu adalah tanggapan kita akan kasih Allah. Artinya beriman itu bukan satu tindakan sekali jadi atau satu ungkapan yang sekali dikatakan, melainkan sebuah proses untuk menanggapi cinta dan kerahiman Allah dalam hidup setiap hari. Proses beriman ini adalah bagaimana menemukan dan mengalami Allah dalam pergumulan hidup setiap hari. Allah dalam dan melalui Yesus Kristus juga selalu mau agar manusia selalu memandang ke atas kepada Allah, ke tempat dari mana ia berasal dan kemana ia akan pergi juga dengan dan dalam diri Yesus Kristus. Allah mau mengangkat martabat diri manusia yang jatuh ke dalam dosa untuk kembali kepadanya melalui dan dalam diri Yesus Kristus. Cinta Allah akan selalu menjadi kekuatan bagi ziarah iman dan hidup kita setiap hari. Salam dan doaku berkat Tuhan selalu. Amin.